Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya Siti Maliani, mahasiswa alih jalur 2, akan menyampaikan hasil discovery learning, metode terkini untuk diagnosis dan pencegahan penyebab HIV/AIDS, khususnya pada post-exposure prophylaxis atau PEP atau P3 prophylaxis pasca padenan. Untuk pengertian PEP adalah suatu pelayanan komprehensif yang dilakukan untuk mencegah penularan virus HIV setelah terjadi pajanan yang bersifat potensial. Risiko tertular karena pajanan. Untuk pelayanan PEP atau PPP adalah meliputi pertolongan pertama, konseling, stratifikasi risiko, kemudian pemeriksaan HIV atas persetujuan, dan pemberian ARV antiretroviral pada individu yang terpajan dalam 1 jam pertama. Baik, kita ulas satu demi satu. Untuk pertolongan pertama, ada 4 hal pada pertolongan yang terkena pada kulit, terkena jarum atau peralatan tajam, dibersihkan dengan sabun tanpa memencet, menggosok, apalagi menghijab. Biarkan darah keluar dengan sendirinya dan dibilas dengan air mengalir sampai darah berhenti. Jika tidak ada air yang mengalir, maka bersihkan jas luka dengan larutan pembersih tangan. Hal ini dilarang menggunakan alkohol, pemutih, iodin karena dapat mengiritasi dan memperburuk luka. Kemudian untuk pertolongan pada percikan darah atau cairan ludah cukup dibersihkan dengan gel pembersih tangan yang mengandung klorheksin glukonas 2-4%. Banyak yang dijual di pasaran yang mengandung cairan tersebut. Nah, tindakannya tentu tidak boleh menggosok juga. Cukup dibilas saja percikan darah tersebut dengan air mengalir tanpa menggosok dan tanpa dressing. Untuk hal ini juga dilarang menggunakan alkohol, pemutih ataupun iodin povidone. Selanjutnya untuk percikan pada mata itu segera lakukan irigasi pada mata, tentu dengan larutan garam fisiologis. Pada individu yang menggunakan kontak lensa, biarkan saja, tidak usah dilepas, cukup duduk di kursi, kemudian kepala menghadap ke atas, partner silahkan kalau ada partner kemudian membuka palpebra atas superior dan inferior, kemudian tuangkan cairan fisiologis tersebut ke mata. Setelah bersih, boleh kontak lensnya dilepas, kemudian dicuci menggunakan cairan khusus untuk membersihkan kontak lensa. Dan selanjutnya untuk percikan pada mulut, itu segera meludah dan bilas mulut dengan garam fisiologis, ludahkan lagi beberapa kali. Nah, untuk pelayanan PEP yang lain kemudian adalah konseling, dilakukan pada pre dan pasca tes, perawatan, dan pengobatan. Kurang dari 24-48 jam. Jadi harus segera diberikan pengobatan tanpa menunggu hasil dari tes HIV/AIDS. Konseling juga dilakukan untuk membantu kepatuhan ARV karena selama 28 hari meminum ARV ini sungguh merupakan hal yang berat bagi individu, sehingga perlu diberikan konseling yang matang agar bisa menurunkan risiko transmisi HIV dari pasangan seksual dan pada ibu menyusui. Kemudian langkah selanjutnya terkait dengan stratifikasi individu pasca pajanan yang positif atau pajanan yang bersifat kronis, diberikan ARV sambil menunggu pemeriksaan HIV selama 28 hari. Dengan panduan WHO, pengobatannya bisa dilihat pada tabel yang ada pada berikut. Sebagai perawat, kita harus mengetahui
jenis obat, kemudian berapa kali dosis, kemudian kapan diminumnya, karena ini juga sesuatu yang harus kita pantau, kita evaluasi. Ya. Tentu semuanya harus dengan informed consent, kemudian pada individu dengan positif, status positif, dan yang terpapar kronis itu mendapatkan dosis ARV sebagaimana dalam tabel ini. Nah, siapakah individu yang terpapar kronis? Individu yang terpapar kronis adalah contoh mereka yang selalu melakukan perilaku yang berisiko yang secara terus-menerus tanpa menggunakan pengaman. Ya, jadi pada laki-laki suka laki-laki, SLS yang sering melakukan hubungan seksual dan mereka tidak pernah menggunakan pengaman, itu adalah mereka individu yang terpapar secara kronis. Selanjutnya pilihan kombinasi ARV ini ternyata untuk tenaga kesehatan itu berbeda dengan untuk pada dewasa dan dewasa muda. Bisa dilihat di sini obat-obatan yang digunakan untuk dewasa muda dan dewasa adalah jenis TDF, TTC, FTC, LPVR, RTVR, RAL, DRV, EFV. Ini dosis 300, 150 ini tentu saja berbeda dengan yang untuk nakes. Kalau yang untuk nakes ini adalah jenis dari Sidofudin, lamivudin, ini adalah kombinasi dengan alternatif miligram yang berbeda. Juga dilihat dari berat badannya. Untuk berat badan apakah kurang dari 60 kilogram, kemudian berapa kali sehari, kemudian juga saat lambung kosong atau bersama makan atau menjelang tidur. Ini harus benar-benar difahami, mungkin karena begitu banyaknya setiap obat akan lebih baik kita tulis misalnya di rekam medis atau di buku konseling, sehingga bagaimana kita memantau jenis obat-obatan ini harus kita lihat sebagai pemantauan dan evaluasi. Nah, ini ada jenis alternatif kombinasi, kemudian dari 1, 2, 3, 4 jenis kombinasi ini, ternyata jika risiko transmisi dianggap meningkat, diberikan 3 obat yang terdiri dari 2 yang di atas ini, kemudian ditambah 1 jenis yang di bawah, boleh yang alternatif 1, atau 2, atau 3, atau 4. Tentu dilihat juga miligram, berat badan, dan kapan saat diminum. Ini memang kompetensi dokter dan apotek, tetapi perawat juga butuh tahu karena perawat yang selalu dekat dengan pasien, sehingga pengetahuan ini harus kita kelola bersama-sama. Baik, berbicara tentang kelebihan dari pencegahan pasca pacanan, ternyata ada beberapa kelebihan, baru 3 yang bisa saya pahami, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan lain atau juga yang terhormat Ibu dosen, yaitu kelebihannya adalah layanan setelah kejadian. Setelah kejadian itu langsung 1 jam pertama itu langsung ada pertolongan pertama, kemudian ada tes, konseling sejak awal sampai pengobatan dan selanjutnya pendampingan, dukungan, itu pun sampai ke ranah hukum bila itu butuh pendampingan. Ini adalah pelayanannya sampai seperti itu. Jadi misalnya ada korban pelecehan seksual, perilaku kekerasan, itu mereka mendapatkan perlindungan dan rujukan hingga ke ranah hukum. Selanjutnya kelebihan yang kedua adalah tindakan segera. Tindakan segera ini sampai ke pencegahannya, walaupun sudah ditangani, tetap bagaimana agar bisa dicegah untuk tidak
menularkan ke selanjutnya atau transmisi kemanapun, dan ini benar-benar dipantau, sangat terpantau. Nah, untuk kelebihan selanjutnya adalah keuntungan dari pengobatan. Ada salah satu jenis obat yaitu tenofovir itu mudah ditoleransi dan bahkan toksisitas pada ginjal jarang ditemukan atau dikaitkan walaupun individu yang minum obat tersebut punya riwayat penyakit ginjal. Nah, selain kelebihan ternyata ada kekurangan, dan ini ternyata kalau kita tuh membaca kekurangan itu bisa lebih banyak. Nah, contohnya ini kekurangannya ada faktor risiko pajanannya tidak bisa diketahui tanpa melihat status individu. Jadi kalau kita tidak tahu status individu, ya akhirnya tidak tahu kalau ternyata setelah kena bersinggungan dengan luka, habis nyuntik temennya, kemudian jarumnya mengenai kita dan ternyata temennya itu positif, tapi si teman itu tidak tahu kalau dirinya positif. Nah itu ini adalah hal seperti ini yang belum bisa diketahui. Jadi bagaikan di dalam kegelapan, nggak tahu, nubruk-nubruk gitu. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah pemberian profilaksis pasca pajanan itu bukan sebagai strategi pencegahan yang utama. Pencegahan yang utama ya tentu saja stop perilaku tidak bertanggung jawab, perilaku yang berisiko, penggunaan kalau tidak bisa di stop ya harus bertanggung jawab, saling melindungi, menggunakan CO dan lain sebagainya. Capping pada jarum, dan itu juga kita memang harus sebagai perawat kausal keselamatan total itu harus kita terapkan. Kemudian durasi optimal pemberian profilaksis ini tidak diketahui secara pasti, dan durasi ini juga ternyata secara review sistematik itu hasilnya rendah sebanyak 56% pada dewasa muda. Ini disebabkan karena efek samping sehingga durasinya terputus di tengah jalan. Mereka tidak bisa mengikuti pengobatan itu secara menyeluruh, minimal 28 hari itu banyak yang 44%-nya tidak mencapai 100% durasi yang diharapkan. Kemudian dua kombinasi obat-obatan yang tadi disebutkan itu hanya efektif untuk pencegahan transmisi ibu ke anak saja, tidak transmisi ke yang lain. Nah, ada salah satu jenis pengobatan dari ARV nevirapin ini berisiko mengancam jiwa pada individu dengan HIV negatif dan dewasa muda serta remaja. Nah, itu adalah kekurangan. Nah, kita sebagai perawat ternyata punya peran dalam profilaksis pasca pajanan. Apa sih peran kita? Ternyata yang paling utama, yang paling dominan adalah perawat sebagai konselor. Nah, saat melaksanakan konseling ini tujuannya adalah untuk memberikan perilaku yang berisiko. Informasi apa yang disampaikan oleh perawat adalah menghindari kehamilan, kemudian memilih alternatif menyusui dengan cara lain yang tidak langsung ke ibunya. Tentu disesuaikan dengan hasil konsultasinya, kekuatan individu itu menyusui dengan cara yang mana. Kemudian menghindari donasi. Berikan edukasi ini pada pasien bahwa saat kondisi seperti itu tidak boleh mendonasikan darah, jaringan, dan sperma. Untuk di Indonesia mungkin memang belum, tapi kalau di luar negeri donor sperma itu sudah sangat umum dilakukan. Kemudian edukasi apa yang lain, yaitu menggunakan kondom selama 6 bulan pasca pajanan sampai hasil seronegatif pasti hasilnya. Kemudian apalagi yang peran perawat dalam konseling, bagaimana individu yang bekerja itu bisa menerapkan universal precaution. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana kita bisa mencegah
diri sendiri untuk tidak tertular maupun menularkan HIV/AIDS. Juga bagaimana individu ini diedukasi untuk mengawasi diri sendiri, pengawasan terhadap klinis, apakah ada secara klinis menunjukkan gejala, dan bagaimana juga serologisnya ini harus diperiksa, bagaimana orang itu dengan sukarela atau berkehendak hati punya keinginan untuk mau mengikuti tes HIV. Nah, kemudian selain sebagai konselor, tentu saja perawat sebagai pelaksana perawatan atau pemberi perawatan, bagaimana memenuhi kebutuhan pasien saat dirawat, kemudian sebagai perawat pengelola atau sebagai manajer kasus. Ya, kasus-kasus ini perawat bisa sebagai manajer dalam penanganan tersebut, dan juga sebagai perawat pendidik. Perawat pendidik ini bisa meneliti kasus-kasus yang ada di layanan. Nah, perawat profesional ini selalu mempunyai hubungan yang terapeutik dengan klien, hubungan yang akrab, hubungan yang baik dengan klien dan keluarga. Namun hubungan ini tentu saja bukan hubungan yang secara personal yang tidak profesional, tetapi menciptakan hubungan yang terapeutik. Nah, nilai-nilai apa yang harus diaplikasikan oleh perawat dalam memberikan caring dan menjalin caring relationship? Tentu perawat harus memiliki sikap yang jujur, sabar, bertanggung jawab itu termasuk bagaimana menjaga rahasia pasien, kemudian jujur terhadap diri sendiri, apakah diri sendiri ini pernah terpapar atau punya resiko, barangkali pernah mendapatkan donasi yang ternyata dari donasi tersebut mereka dari donor itu punya riwayat positif. Kita harus bertanggung jawab, kita mengakui, kemudian kita periksa. Kemudian memberikan kenyamanan ini mutlak perlu, karena kenyamanan ini tidak hanya kenyamanan fisik, tetapi juga kenyamanan psikologis. Kemudian mendengar dengan atensi dan penuh perhatian. Nah, pada dasarnya manusia ini maunya didengar dan diperhatikan. Tapi bagaimana kita bisa mendengar dan memperhatikan ini yang harus kita tekankan, bahwa kita ini kalau dengan pasien HIV/AIDS itu harus punya sikap untuk lebih banyak mendengar tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan, hadir di situ dengan penuh perhatian. Kemudian memberikan sentuhan, tapi jangan lupa sentuhan tentu harus sentuhan yang aman, dilihat apakah ada luka atau tidak, kemudian potensi untuk muntah dan lain sebagainya, kita harus selalu ingat. Memberikan sentuhan ini perlu, tetapi bagaimana posisi, bagaimana tempat yang harus dielus, tentu itu adalah yang tertutup, kan yang terbuka. Kemudian menunjukkan kepedulian. Menunjukkan kepedulian ini Anda bisa hadir dengan hati. Kalau udah kerja dengan hati, pasti kepedulian itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian menunjukkan rasa hormat, tidak menstigma bahwa mereka itu terkena tidak oleh karena perilaku yang negatif, tapi bisa karena tertekan yang tidak sengaja. Kemudian hal lain adalah memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kemampuan klien menerima informasi, mungkin dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak terlalu menggunakan bahasa yang ilmiah, ya tergantung dengan siapa kita memberikan edukasi. Kemudian jangan lupa selalu memanggil pasien dengan namanya agar merasa diperhatikan. Pasien pasti akan sangat senang dengan apabila namanya disebut, apalagi dengan nama yang memang disukai. Kemudian bagaimana sih dimensi asuhan keperawatan HIV/AIDS yang ditampilkan oleh perawat? Tentu saja perawat harus mempunyai falsafah hidup yang kokoh, agama, dan
sistem nilai ya ini saling menguatkan ya. Jadi falsafah, agama, dan norma ini memang semua harus kokoh agar kita tidak mudah memberikan hal-hal yang di luar kemampuan atau kita menjadi larut dalam hal-hal yang itu di luar agama, di luar sistem nilai, dan kita tidak punya falsafah yang kokoh. Kemudian dimensi lain yaitu mempunyai kemampuan mendengar dengan baik dan memotivasi pasien. Nah, mendengar ini adalah hal yang sangat mutlak karena sangat penting bagi seorang konselor bagaimana bisa mendengar dari pasien. Jangan lupa kalau memotivasi, tentu saja kalau memotivasi sesuai dengan ilmu, bukan sesuai dengan apa yang kita tafsirkan. Kemudian mempunyai kemampuan untuk tidak menghakimi, melabeli terhadap pasien yang punya sistem nilai yang berbeda. Kita selalu menghormati perbedaan yang ada, bahwa perbedaan itu adalah kekayaan, bukan sesuatu yang kita konfrontasi atau kita berlawanan, bahwa yang tidak sama itu berarti bukan harus kita bukan lawan ya, yang berbeda ya memang begitu. Inilah dunia dengan segala perbedaannya. Kemudian tidak menunjukkan reaksi berlebihan jika terdapat bau ataupun kondisi yang tidak wajar. Ya, ini adalah sensitivitas pasien, itu sangat tajam, sehingga ketika kita non-verbal, gestur seperti apa, mereka akan sangat merasakan. Sehingga hati-hati agar kita selalu menampakkan tidak cepat bereaksi, cukup muka datar tetapi penuh dengan perhatian. Ya, enggak datar-datar amat sih, kalau sedih ya bagaimana kita bisa memahami bahwa pasien itu sedih. Kalau bau ya kita dari sudut pasien, misalnya, oh aku bau seperti ini, sebetulnya aku juga sudah risih, ya kita memahamilah posisi pasien. Kemudian mampu mengkaji, mengevaluasi secara cermat dari perilaku non-verbal. Jadi ini adalah permainan intuisi atau insting atau pengamatan, overview kita bagaimana terhadap perilaku pasien. Nah, dimensi yang lain juga bagaimana kita senantiasa menemukan cara pada setiap masalah. Jadi sebetulnya 3S kita, buku di 3S kita itu banyak juga sih. Jadi kalau kita banyak membaca mungkin nanti banyak solusi yang bisa kita temukan dari sana. Memang harus kita banyak membaca referensi sehingga kita bisa kaya untuk suatu solusi ketika ada masalah. Kemudian perawat juga intinya menunjukkan perilaku caring and compassion. Jadi peduli dan kasih sayang ya. Peduli dan kasih sayang itu memang jiwa pada seorang perawat itu seperti itu. Bagaimana memanusiakan manusia itu sangat penting. Yaitu dalam bahasan PEP atau profilaksis pasca pacanan, semoga kita bisa turut andil dalam stop HIV atau AIDS. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.